Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan bahas bab baru, yaitu statistika. Ya, dalam hal ini adalah ukuran pemusatan data tunggal. Nah, bicara ukuran pemusatan data, maka yang akan saya bicarakan nanti ada tiga hal, begitu. Jadi bicara ukuran pemusatan data, saya akan bicarakan tiga hal. Yang pertama adalah membicarakan min, yaitu rata-rata hitung. Kemudian median, yaitu nilai tengah. Kemudian berikutnya adalah modus, yaitu nilai yang paling sering muncul, begitu ya. Nah, dan pada kesempatan awal ini yang akan saya bahas adalah itu yang namanya min, rata-rata hitung. Nah, ini begini ceritanya. Jadi semisal diberikan data, datanya itu adalah, misalkan ada datanya itu adalah diberikan data, begitu. Datanya itu adalah data X1, kemudian X2, kemudian X3, seterusnya. Nah, datanya sebanyak N, begitu. Maka untuk menentukan rata-rata hitungnya adalah ya X1 jumlah semua data dibagi banyak data. Itu kalau datanya itu sebanyak N. Nah, semisal saya datanya itu, data saya berikutnya itu misalkan adalah ini X1, X2, kemudian X3. Kalau tadi itu datanya adalah X1, kemudian X2, kemudian X3 sampai ke Xn, sampai Xn, datanya sebanyak N, maka kan rata-rata hitungnya ditentukan seperti itu. Nah, sekarang kalau datanya semisal hanya 3, yaitu X1, X2, sama X3, maka rata-rata hitungnya nanti ya tinggal menggunakan 3 data itu. Karena datanya hanya 3. Sorry. Ini 2, begitu. Ini X3 per 3. Kalau datanya itu sebanyak 3. Semisal lagi. Nah, data berikutnya, saya punya data berikutnya, datanya adalah semisal ada 4, begitu datanya, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Nah, maka rataan hitungnya ditentukan dengan cara menjumlahkan 4 data itu. Ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 per 4. Nah, itulah bagaimana menentukan rata-rata hitung dari suatu data tunggal. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan nih, diberikan data seperti ini. Nah, data seperti ini. Kemudian akan ditentukan rata-rata hitungnya. Akan ditentukan rata-rata hitungnya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai X1-nya. Nah, gitu. Ini adalah X2-nya, gitu. Ini adalah X3. Nah, kalau dihubungkan dengan rumus tadi, ini adalah X4, ini adalah X5, ini adalah X6, kemudian ini adalah X7, kemudian ini adalah X8, ini adalah X9-nya, ini adalah X10-nya. Berarti datanya ada 10.
Seperti itu. Nah, untuk mencarikan rata-rata hitungnya, ya ini adalah karena datanya ada 10 ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 bla 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 sampai X10. Maka ini per 10 karena datanya ada 10. Nah, kemudian data-data itu dimasukkan sekarang. Ingat X1-nya tadi. Nah, X1-nya itu adalah 3. Nah, X2-nya adalah 4. Dan seterusnya. Tulis X3-nya 4. Terus tulis 4 lagi. Nah, X5-nya 5. Nah, X6-nya juga 5. X7-nya juga 5. Kemudian X8-nya 6. Tuh. X9-nya juga 6. Kemudian X10-nya adalah 8. Per 10. Nah, begitu. Nah, dihitung. 3, begitu. 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Sorry, 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 8 per 10. Nanti dihitung itu ternyata setelah saya hitung itu hasilnya adalah 50 per 10. Berarti sama dengan 5. Jadi rata-rata hitung dari data yang diberikan itu adalah 5. Begitu. Itulah aplikasi rumus yang saya berikan di sebelumnya tadi. Coba. Ini juga bisa saya tulis ke dalam bentuk tabel data ini. Ya, dalam bentuk tabel. Nah, ini jalan lain. Nah, nanti kita bandingkan apakah sama nanti dengan cara tabel ini sama yang sebelah kanannya itu. Coba sekarang. Ini 3-nya kan sebanyak 1. Nah, 3-nya sebanyak 1 ini. Ya, sebanyak 1. Kali-kali ini adalah 3. Kemudian 4-nya sebanyak 3. Nah, ini 4-nya sebanyak 3. 4-nya sebanyak 3. Kalau dikali adalah 12. 5-nya, 5-nya sebanyak 3. Kalau dikali adalah 15. Sementara 6-nya sebanyak 2. 6-nya sebanyak 2. Nah, kalau dikali adalah 12. 8-nya sebanyak 1. Nah, 8-nya sebanyak 1. Kalau dikali adalah 8. Coba kalau dijumlah. Ini kalau dijumlah adalah 50. Nah, ini kalau dijumlah ini adalah 10. Maka nanti rata-ratanya bisa dengan cara menggunakan ini. Nah, menggunakan ini. Ya, kalau ini rata-ratanya nanti ya sama dengan 50 ditambah 50 dibagi 10. Yaitu sama dengan 5. Nah, bisa menggunakan cara sebelahnya itu karena ternyata setelah dihitung juga sama seperti itu. Itu contoh 1 yang saya berikan. Tentunya untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan contoh 2. Nah, ini diketahui rata-rata data ini seperti itu adalah 6. Hanya gitu. Di persoalan itu diketahui rata-ratanya adalah 6. Nah, ratanya 6. Nah, ini kan namanya ini bisa dinamai dengan data pertama. Ini data kedua. Ini data ketiga. Ini data keempat. Nah, ini kelima. Ini keenam. Sementara ini adalah ke-7. Berarti datanya sebanyak 7.
dengan menggunakan rumus yang diberikan pada sebelumnya, maka nanti kan yang namanya rata-rata hitung itu karena datanya sebanyak 7, ya X1, data pertama ditambah data kedua, ditambah data ketiga, ditambah data keempat, ditambah data kelima, ditambah data keenam, ditambah data ke-7, karena banyaknya data sebanyak 7, 7. Nah, contohnya kan rata-ratanya itu adalah 6. Berarti ini itu adalah rata-ratanya. Gitu kan? Nah, rata-ratanya 6. Berarti ini 6 sama dengan X1-nya. X1-nya itu kan 4. X2-nya itu 2. X3-nya 8. Dan seterusnya. Begitu. Nah, ini A. Ini 9. Karena banyaknya data 7. Ini 7. Ya. Nah, ini dihitung. Hitung ini. 7 kalikan 642 gitu. Nah, ini dijumlahkan, coba jumlahkan. 4 ditambah 2 ditambah 8 tambah 5 tambah 6 ditambah 9 itu 34. Ditambah A begitu, seperti itu. Maka A bisa ditentukan. Hanya bisa ditentukan berarti A-nya nanti kan sama dengan 42 dikurangi 34. Berarti A-nya nanti sama dengan 8. A-nya sama dengan 8. Nah, itu contoh yang kedua. Itu contoh yang kedua. Nah, agar kalian bisa memahami lebih lanjut, maka harus berlatih. Maka akan saya berikan soal latihan sekarang. Soal latihannya seperti apa? Soal latihannya seperti ini. Nah, soal latihannya ini. Nah, latihannya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Coba ini. Ini ada data tinggi badan dari siswa. Seperti itu. Kemudian tentukan rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang saya berikan tadi. Sebagai latihan. Nah, latihan soal keempat itu sebagai nomor 1. Kemudian ini, Pak, ini tadi. Ini mencari, ini ada hasil ulangan matematika gitu. Seperti tercantum pada tabel. Kemudian kalian tentukan rata-ratanya berapa. Tadi sudah saya contohkan ini. Berikutnya, nah ini ada nilai, ada frekuensi, gitu. Yang jadi pertanyaan itu adalah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari rata-ratanya. Jadi kamu tentukan nilai rata-ratanya itu berapa. Dari situ nanti kalian akan bisa menentukan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang dari nilai rata-ratanya. Nah, ada 3 soal itu. Silahkan dikerjakan begitu agar kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.